Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin doa? Tadi silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan berdoa masing-masing. Mari mulai. Baik, terima kasih. Sudah sarapan semuanya? Nah, berarti kalian sudah siap untuk belajar pagi ini? Sudah siap ya? Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita bahas kali ini, Ibu absen dulu ya. Coba lihat teman sebelahnya. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Oh, sama Gregi. Kenapa alasannya? Sudah ada keterangan. Baik, kita doakan bersama semoga yang sakit segera sembuh ya. Pelajaran kali ini kita masuk ke kompetensi dasar 3.3. Perhatikan layar ke depan. Mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Ibu mau bertanya, masih ingat nggak pembelajaran yang lalu? Masih. Pembelajaran yang lalu kita belajar apa? Teks. Coba. Masih ingat nggak teks deskripsi? Masih ingat? Lupa? Ada yang mau bertanya dulu sebelumnya? Dinda, ya silakan. Apa bedanya teks deskripsi dengan cerita fantasi? Teks deskripsi yang lalu. Ingat nggak deskripsi itu apa? Deskripsi. Deskripsi itu gambaran. Teks deskripsi berarti gambaran. Nah, sekarang cerita fantasi. Fantasi, kalian tahu nggak fantasi? Imajinasi, betul. Fantasi atau imajinasi, betul. Berarti kalau kata Dinda, apa sih perbedaan teks deskripsi dengan cerita fantasi? Nah, ada yang bisa jawab? Cerita fantasi adalah khayalan. Kalau cerita fantasi, khayalan. Terus, dibuka dulu Pina biar kedengeran, Pin. Kalau teks deskripsi apa tadi? Gambaran. Terus? Cerita fantasi. Khayalan. Nah, bisa masuk logika? Fantasi? Kalau fantasi itu berarti bersifat khayalan atau rekaan, imajinasi, khayalan, rekaan begitu ya. Ceritanya tidak nyata atau dibuat-buat begitu. Baik. Adapun tujuan pembelajarannya oke, baik. Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning, siswa dapat sekarang perhatikan dulu apa tujuannya pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, menentukan tokoh, latar, alur, tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca, didengar dengan benar. Berarti kita tentukan dulu
Tokoh latar alur berarti apa itu? Unsur. Apa? Unsur. Unsur apa? Cerita fantasi, betul. Unsur cerita fantasi. Sebelumnya Ibu akan bagi kelompok dulu ya. Sebelum ke kegiatan inti, kita bagi kelompok dulu. Coba pembagian kelompoknya berdasarkan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, begitu ya. Coba, ayo mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti lebih 2 ya. Nah, nanti kelompoknya terdiri dari 3 angka 4. Kumpul semua angka 4, 5. Kumpul semua 6. Dan seterusnya. Berarti yang 1 ikut ya. Udah siap? Baik. Nah, baik, silahkan kalian buka buku paketnya. Fantasi. Sudah? Silahkan perhatikan. Seperti yang sudah disinggung tadi, apa itu cerita fantasi? Coba lihat di situ, ada gambar apa aja? Ada cerita Harry Potter ya? Harry Potter, terus Anak Rembulan, Nagata, Nataga Dragon, begitu ya? Nah, itu semua adalah cerita fantasi. Berarti cerita fantasi itu bisa dari novel, bisa dari cerpen ataupun dongeng. Lanjutkan. Tadi sudah dibahas, yang jawab siapa tadi? Indah, yang jawab siapa? Ino ya. Baik, cerita fantasi adalah salah satu jenis teks narasi yang bersifat imajinasi atau fiksi. Nah, fiksi berarti fiksi itu fiktif ya, rekaan, tidak nyata, dibuat-buat. Teks narasi, teks cerita fantasi merupakan hasil rekaan, imajinasi, ataupun hayalan pengarangnya. Jadi semuanya bersifat hayalan dari pengarang. Nah, cerita fantasi memiliki unsur-unsur, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Coba perhatikan, ada unsur dalam, sedangkan ekstrinsik nah, apa saja unsur intrinsik? Tema. Ada yang tahu tema? Tahu? So, tema itu apa? Judul. Benar nggak teman-teman? Benar. Tema dan judul sama nggak? Tema dan judul sama nggak? Aldi, sama atau beda? Beda. Oke. Tadi bilangnya sama. Nah, tema itu pokok pikiran cerita. Nah, tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu teks cerita fantasi menyangkut segala persoalan yang berupa
masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang dan sebagainya. Kalau judul, contoh gini deh, yang lebih dan judul itu berbeda, begitu ya. Tadi selain tema ada apa? Ada penokohan, tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu apa? Tokoh utama. Iya, kalau tokoh itu apa? Pemain, betul. Pemainnya. Kalau tokoh itu pemainnya atau pemerannya, begitu ya. Kalau penokohan? Oke. Penokohan? Apa? Protagonis. Ada lagi? Yang tadi antagonis apa? Antagonis? Jahat. Kalau protagonis? Baik. Kalau tidak baik, tidak jahat, tapi kadang-kadang baik, kadang-kadang juga jahat. Netral saja begitu. Apa namanya? Apa ayo? Pritagonis. Baik, pritagonis ya. Dilanjutkan, unsur waktu. Ada lagi suasana. Latar itu ada tempat, waktu, suasana. Tempatnya di mana, waktunya kapan, suasananya seperti apa, itu namanya latar. Lanjutkan. Ada alur. Ingat alur. Alur itu apa? Alur cerita. Alur. Sering nonton film? Sering. Ada alurnya kan? Ada. Semua cerita pasti memiliki alur. Alur itu berarti jalan cerita. Pintar. Nah, alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Di dalam alur terdapat rangkaian peristiwa atau jalannya cerita. Ada alur maju, ada alur mundur dan alur belakang. Kalau alur maju, tahu maju? Berarti maju itu alurnya cerita fantasi alurnya maju atau tidak semua mundur atau tidak semua menggunakan alur campuran seperti itu ya. Kan sudah berapa tuh? Apa aja tadi? Tema. Alur. Ada lagi? Amanat itu apa? Apa? Ya, betul. Pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Pesan moral berarti amanat itu dari setiap cerita ya pasti mengandung pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar, gitu. Itu amanat. Baik. Yang kedua ada jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Nah, jenis cerita fantasi terbagi menjadi dua nih. Yang pertama itu jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Yang ini juga terbagi menjadi dua. Baik, maksudnya apa? Di sini cerita fantasinya masih ada yang menggunakan
kehidupan nyata contohnya ada nama tempatnya. Kalau tadi Nataga kan misalnya tempatnya tidak ada dalam kehidupan nyata. Kalau di Fantasi Irisan itu tempatnya ada dalam kehidupan nyata. Contohnya kota Bandung misalnya. Tapi tokoh-tokohnya semuanya tidak nyata. Hanya tempatnya saja yang nyata begitu. Itu namanya fantasi irisan. Nah, ingat ya, jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Ada fantasi apa? Fantasi total, ada fantasi sebagian atau fantasi irisan. Sekarang pada masa sekarang dan masa prasejarah atau masa sekarang dengan masa yang akan datang bisa begitu. Ya, itu namanya latar lintas waktu. Jadi ceritanya itu tidak hanya menggunakan satu latar saja ya. Selanjutnya yang kedua ada latar kalau latar sejaman hanya satu masa, berarti diceritakannya hanya masa sekarang saja, atau ceritanya hanya masa yang akan datang saja, atau ceritanya masa prasejarah saja begitu. Paham? Coba. Jadi cerita fantasi berdasarkan latar cerita apa aja? Ada latar lintas waktu sama latar. Nah, terus sekarang jadi cerita fantasi berdasarkan apa saja yang tadi sudah dibahas. Kan yang ini jenis berarti nanti sebelum kalian menjawab pertanyaan, halo, ya, sebelum kalian menjawab pertanyaan, kalian simak video yang akan ibu tayangkan ya. Selanjutnya silakan baca sendiri di LKPD ya. Baik. Suatu ketika ada sebuah kota kecil bernama Claudi, dan di Claudi hiduplah seorang seniman yang cemerlang bernama Albert. Albert sangat pandai dalam pekerjaannya sehingga banyak orang yang salah mengira lukisannya sebagai benda nyata. Dia melukis potret orang-orang kaya di kotanya dan menghasilkan uang dengan baik. Dia akan membawakan pasnya kemana-mana dan secara acak memilih tempat dan mulai membuat sketsa. Ini adalah sketsa yang brilian. Dia akan membuat sketsa matahari terbenam, buah-buahan dan potret manusia dan membuat semuanya terlihat sangat nyata. Tapi karena itu adalah kota kecil, tidak banyak lukisan yang bisa dibuatnya. Seiring waktu, dia mulai berjuang untuk menemukan pekerjaan. Sungai tempat Albert biasanya melukis matahari terbenam berdiri pohon yang indah. Albert menyukai pohon itu. Apa? Begitu dia selesai membuat sketsa, apa itu menjadi hidup? Oh tidak, ini adalah pensil ajaib. Aku bisa menggambar apapun yang aku butuhkan. Kebahagiaan Albert tidak mengenal batas. Dia melompat dengan gembira dan berlari pulang. Michael melihat Albert pergi dan dengan senang hati membantu temannya yang berbakat itu. Dia tahu dia telah melakukan hal yang benar. Dia mempercayai Albert untuk menggunakan pensil itu dengan bijak. Ketika Albert pulang, dia memasang bangga betapa baiknya Albert menangani situasi ini. Albert sendiri telah mempelajari pelajaran yang sangat penting. Dia menyadari betapa berbahayanya memiliki sesuatu tanpa harus bekerja untuk mereka. Dia memutuskan untuk mengubur pensil di bawah batu yang dia temukan itu. Diyakini bahwa pensil ajaib masih terkubur di dekat pohon favorit Albert, sebuah pohon dengan peri kecil yang tinggal di sana. Taman.
yang sudah ditayangkan. Judulnya apa tadi? Mulai dari sekarang. Namanya nama tulis kalian, nama kelompoknya. Nama kelompoknya siapa aja? Tulis di nama. Tadi sudah dicatatkan nama pentingnya? Sudah, berarti gampang dong, tinggal ngisi ya. Silakan. Nama kamu. Satu. Kelompok 2, ayo, udah. Baik. Ya, yang seperti yang sudah tadi bagi untuk presentasinya ya. Kali presentasi apa? Coba perhatikan jawaban Aldi dengan kelompok kalian sama atau tidak, begitu. Silakan. Mana? 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Marseli. Baik, silakan. Kita mulai ya. Silakan presentasikan satu. Untuk kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tema pensil yang bisa menjadikan gambar menjadi nyata. Materi apa? Cerita fantasi. Pensil yang bisa menjadikan gambar menjadi nyata. Pensil yang bisa menjadikan Gambar yang menjadi nyata. namanya. Dilanjutkan. Diulang lagi ya dari tema. Nama temanya pensil yang bisa kami mempresentasikan tema pensil yang bisa menjadikan gambar menjadi nyata. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pensil ajaib. Alur atau plotnya adalah alur maju. Dari kelompok 3 mempresentasikan tokoh dan penokohan. Tokoh Albert, penokohan protagonis. Tokohnya Pickle, penokohan protagonis. Turis, penokohannya antagonis. Orang-orang atau masyarakat, penokohannya tritagonis. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan latar atau setting. Tempat, kota Kualdi. Waktu, pagi, siang, malam. Suasana, menegangkan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan amanah. Kita harus bekerja keras jika ingin memiliki sesuatu. Saya dari kelompok 6. Tentukan jenis cerita fantasi pensil ajaib berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Fantasi tempat. Tentukan jenis cerita fantasi pensil ajaib berdasarkan latar sejarah. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok siapa?
kesimpulannya yaitu unsur cerita fantasi terdiri dari tema, alur, penokohan, latar, amanat. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, diantaranya fantasi total dan fantasi irisan atau sebagian. Berdasarkan latarnya, diantaranya latar sejaman, latar lintas waktu, dan latar futuristik. Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan. Nah, tadi sudah dibacakan kesimpulan pembelajaran kali ini. Unsur-unsur cerita fantasi apa saja tadi? Tema, total, ada fantasi irisan. Hah? Fantasi irisan. Kalau berdasarkan latarnya, latar sejaman dan latar lintas waktu. Ada juga latar futuristik, berarti masa yang akan datang saja begitu. Ya, baiklah. Itulah tadi pembelajaran kita sampai dari awal sampai akhir. Semoga bisa dicerna dengan baik ya. Akan belajar struktur dan kebahasaan cerita, gitu ya. Baiklah, pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Kesimpulannya sudah kita bacakan bersama-sama tadi. Ibu akhiri. Halo. Terima kasih atas kerjasama semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.